Sejarah pembelajaran Weda dan susastra Hindu di Nusantara. Literasi Weda telah berusia lebih dari 1000 tahun. Pada tahun 996, lebih dari 1000 tahun lalu, persisnya pada tanggal 14 Oktober 996, untuk pertama kalinya di Nusantara berlangsung acara pembacaan Wirataparwa, buku pertama yang diselesaikan pada penerjemahan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno. Pembacaan ini terjadi di Keraton Raja Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur, dihadiri oleh sang raja sendiri yang berlangsung sebulan kurang semalam, yakni dari 14 Oktober sampai 12 November 996. Sebelumnya, Kakawin Ramayana berbahasa Jawa kuno yang disadur dari sebuah karya Sanskerta, dikarang pada pertengahan abad ke-9. Sejarah ini menunjukkan bahwa kebudayaan Hindu membawa Nusantara pada periode tulisan atau periode sejarah, yakni pencerahan intelek melalui sarana tulisan. Proyek penterjemahan itu disebut dengan mangjawaken biasa mata, yang secara harfiah berarti menjawakan buah pikiran biasa. Biasa yang dimaksud adalah Maharesi Wyasa, yang dikenal di Jawa sebagai Resi Biasa, sang penulis Weda. Ketika pembacaan bersejarah itu berlangsung, peradaban Sanskerta telah tersebar di kepulauan Indonesia lebih dari 1000 tahun. Sejak abad ke-5, di Nusantara sudah berdiri kerajaan yang sesuai dengan konsepsi ketatanegaraan India kuno, dan semua prasasti awal menggunakan bahasa Sanskerta. Ketika Kakawin Ramayana ditulis sekitar pertengahan abad ke-9, studi bahasa dan sastra Sanskerta masih dilakukan dengan giat di Jawa Tengah. Bukti yang konklusif mengenai kepopuleran Ramayana dan Mahabharata terdapat dalam prasasti Sangsang. Prasasti tembaga itu dikeluarkan oleh Raja Balitung pada tahun 907. Pada akhir prasasti terdapat catatan singkat mengenai kegiatan macarita yang artinya bercerita, yakni bahwa Jaluk menceritakan Ramayana, Macarita Ramayana, Nala menceritakan Bima, Macarita Bima Kumara, dan menari Kicaka atau Mangigel Kicaka. Sedangkan Galigi mempertunjukkan wayang untuk dewa-dewa dengan lakon Bima Kumara. Dengan demikian, pada masa kerajaan di Nusantara, Ramayana dan Mahabharata diajarkan secara lisan dalam bentuk cerita dan seni pertunjukan dengan maksud untuk memberikan pendidikan agama dan kerohanian kepada masyarakat luas. Kesusastraan telah berkembang secara pesat dari kerajaan periode Jawa Tengah ke Jawa Timur. Seni kakawin yang berdasarkan kaidah-kaidah karya dalam sastra Sanskerta mulai digarap dalam cerita Ramayana dari abad ke-9, ke-10, dan terus berlanjut dalam perkembangan kakawin Kediri pada abad 12 hingga awal abad ke-13, yang kemudian menyebar selama seluruh periode kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan ke-15, dan berlangsung kepada para pujangga di Bali bahkan hingga hari ini. Catatan sejarah juga mengungkapkan bahwa Bhagavad Gita dan Bhisma Parwa pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno. Namun samar-samar kita memahami bahwa banyak susastra Hindu yang dibakar dan dihilangkan pada periode setelahnya. Epos Ramayana saat ini kita temukan terjemahan dalam bahasa Jawa kuno, yakni Uttarakanda. Sementara pustaka Mahabharata berbahasa Jawa kuno saat ini
kita warisi dalam 9 parwa. Selain itu, gubahan cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata dapat ditemui dalam berbagai kakawin maupun cerita rakyat. Berbagai cerita dalam kesusastraan Weda dipahatkan pada berbagai relief candi di Nusantara, seperti kisah Rama Sita di Candi Prambanan dan Candi Panataran yang terletak di barat daya Gunung Kelut Blitar, Jawa Timur, serta berbagai relief di Candi Borobudur, Candi Sewu, Kalasan, Candi Mendut, Candi Sojiwan yang kaya dengan berbagai kisah-kisah, utamanya tentang Sang Buddha. Relief Krishnayana yang artinya perjalanan Krishna juga digambarkan pada Candi Panataran dan Candi Jago. Relief ini menggambarkan kisah hidup Krishna, maka relief ini diberi nama relief Krishnayana. Kisah ini adalah hasil karya Empu Triguna yang hidup pada masa pemerintahan Raja Warsajaya dari Kerajaan Kediri. Krishnayana yang berarti perjalanan Krishna menceritakan tentang kisah percintaan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Dengan demikian, pembelajaran Weda dan susastra Hindu serta penggunaan bahasa Sanskerta telah berusia sangat tua di Nusantara. Bahasa Sanskerta telah digunakan secara luas dan memberikan pengaruh pada berbagai bahasa daerah dan bahasa Indonesia kini. Metode pembelajaran agama pada masa lampau di samping kesusastraan juga dalam bentuk cerita ketika ada pesta rakyat di kerajaan tertentu. Selain itu, dalam lakon dan wayang. Ajaran itu juga disampaikan secara abadi dalam berbagai relief bangunan candi di Nusantara. Dengan demikian, literasi Weda telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Namun hari ini kita perlu merefleksikan diri, mengingat data bahwa literasi kitab suci pada masing-masing agama di Indonesia menunjukkan Hindu pada posisi yang rendah. Padahal 1000 tahun yang lalu bahkan lebih, Hindu adalah pemimpin dari literasi di Nusantara, bahkan mengantarkan Nusantara yang luas dan besar ini pada tradisi tulisan, tradisi sastra, dan pencerahan intelektual manusia pada zaman itu. Mari kita secara tekun mempelajari berbagai susastra kita. Mari kita meningkatkan literasi kita. Mari kita meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Om Santi Santi Santi. Jai Ho.